Football lover dimanapun kalian berada yang rekeningnya masih diblokir PPATK. Ya salam. Kali ini kita akan mengulik 3 tim promosi Super League, yaitu Bayangkara Persisi Lampung, PSIM Yogyakarta, dan Persijap Jepara yang berstatus tim promosi Super League. Siapa yang paling siap dan serius? Mari kita simak. Dari ketiga tim itu, semuanya sudah berpengalaman tampil di level atas sepak bola Indonesia. Bayangkara merupakan tim yang paling berpengalaman dibanding 2 tim lainnya karena baru kembali promosi setelah terdegradasi dari Liga 1 2024. Tim yang sempat terdegradasi kini tiba-tiba naik kasta lagi. Banyak yang bertanya, apakah ini promosi rasa titipan? Latar belakang institusional Bayangkara tak bisa dilepas dari kontroversi. Dari fasilitas elit hingga relasi kuat dengan pejabat tinggi, tak sedikit yang menuding liga ini memang hanya panggung buat tim-tim elit. Bayangkara terlihat sebagai tim yang paling serius. Sejauh ini mereka sudah merekrut 10 pemain asing dan berbagai nama ternama hingga berlabar timnas Indonesia seperti Muhammad Ferrari, Firza Andika, ataupun Frankie Misa. Sementara pemain-pemain lama yang bertahan seperti Awan Seto, Ihsan, Wahyu Subo Seto, ataupun Dendi Sulistiawan sudah berpengalaman bermain di kompetisi tertinggi era Liga 1 sebelumnya. Mereka akan bahu-membahu bersama pemain asing berkualitas seperti Salvo Dangzovic, Leonardo da Silva, dan Moses Kauso. Urusan infrastruktur, Bayangkara akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Stadion ini sukses disulap menjadi venue yang lolos sertifikasi e-league alias sesuai standar yang ditetapkan. Dengan segala persiapan itu, Bayangkara tidak ragu untuk memasang target tinggi. Manajemen ingin Bayangkara kembali bersaing di papan atas, menjadi bukti keyakinan dan pengalaman yang tidak bisa dibantahkan. Sementara PSIM menunjukkan keseriusan dan ambisi untuk tidak sekedar numpang lewat. Meski tidak segemerlap Bayangkara, klub ini mendatangkan pemain-pemain berpengalaman seperti Andi Setio, Jose Pedro, Ezequiel Vidal, Riyadno Abioso, Reva Adi Utama, dan Raka Cahyana ataupun Cahya Supiardi. Pelatih asal Belanda, Jan Paul van der Stel, juga dipercaya untuk menangani tim musim depan. Jan Paul sebelumnya merupakan asisten pelatih dari Giovanni van Bronckhorst di klub Turki Besiktas dan juga pernah menangani NAC Breda serta menjadi asisten pelatih di Feyenoord. Sebelum turun di Super League, PSIM menggelar uji coba dengan Bali United, Madura United, dan PSIS Semarang. Pelatih Jan Paul menilai skuadnya masih banyak harus berbenah sebelum tampil di Super League. Tim yang penuh sejarah, penuh fanatisme, dan penuh tekanan. Supporter mereka luar biasa, tapi jangan lupa PSIM juga sering disebut tim promosi gagal tahunan. Musim ini mereka lolos, tapi kenapa baru sekarang? Ada yang bilang karena tekanan sponsor besar atau karena faktor politis jelang pemilu daerah. Publik terbagi, sebagian merayakan dan sebagian mencibir. Berbeda dengan Bayangkara dan PSIM Yogyakarta, Persijap tidak begitu glamor dalam membangun tim. Tidak banyak gebrakan yang dilakukan seperti misalnya merekrut pemain berpengalaman. Cuma segelintir nama pemain lokal yang sudah berpengalaman di kompetisi tertinggi seperti Wahyudi Hamisi hingga David Lali. Sementara para pemain asing yang direkrut juga akan menjalani debutnya di kompetisi Super League. Douglas Cruz dan Rosalvo Candido sebenarnya sudah pernah bermain di Indonesia, namun hanya di level Liga 2. Sudi Abdallah menjadi satu-satunya pemain asing Persijap yang sudah pernah merasakan atmosfer Liga 1 dengan memperkuat PSIS Semarang musim lalu. Dalam menyambut Super League, Persijap menggelar 2 kali uji coba melawan PSBS Biak dan Persipura Jayapura. Hasilnya, Persijap cuma meraih 2 kali hasil imbang yang sama-sama berakhir dengan skor 0-0. Inilah realitas sepak bola Indonesia, penuh kejutan, penuh drama, dan tentu saja penuh tanda tanya. Selamat datang Bayangkara, PSIM, dan Persijap.
Tapi ingat, Liga 1 bukan tempat untuk yang setengah hati. Selamat datang di medan peperangan yang sesungguhnya. Gimana nih menurut kalian para pengamat bola abal-abal yang dengkulnya udah pada kopong? Silakan kalian baku hantam di komentar.